Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Labib tentunya di Dan ada Mas Ayung ya. Iya Bib ya. Ada kita berdua tentunya di acara ngobrol, channel ngobrol ini. Seperti biasa kita akan membawakan cerita-cerita horor dan menyeramkan. Harapannya seperti itu. Tapi endingnya seperti apa, biarlah teman-teman yang menyimpulkannya. Iya. Kadang banyak bercandanya, ya mau gimana lagi ya Bib ya. Begitulah. Oke, dikurangi bercandanya Bib. Oh gitu. Guyonnya yang diperbanyak. Oh. Jadi baik. Oh iya, teman-teman yang baru datang di channel ngobrol, inilah ngobrol. Kita menghadirkan cerita-cerita yang apa Bib? Mengerir ya. Kita ini dari cerita-cerita iya dari orang sekitar, teman-teman kenalan maupun teman-teman subscriber yang lain yang memang pengen nge-share cerita begitu. Ya, selamat menikmati. Mau Bib mau cerita Bib? Kali ini Mas Ayung aja yang cerita. Aku yang cerita. Jadi ini 2 hari ini pakai mode nyimak nih. Pakai mode nyimak. Baik Bib, menyimaklah dengan baik. Siap. Tenang. Oke. Jadi Bib, oh iya, dulu itu kamu sekolah apa nggak Bib? Insya Allah skill. Oh, sekolah. Sekolah. Pertanyaannya antak ya, bodoh ya. Jadi, enggak, maksudnya sekolah itu kan macam-macam ya. Kalau misal ada yang SMU atau SMA, ada juga yang STM. Situ yang STM apa SMA? Campur. Berarti kelas 1 SMA. Iya. Terus serius Bib? emang ada 2, maksudnya emang ada 2. Ini enggak, kamunya sekolahnya STM apa SMA? SMA sih. SMA. Motivasinya apa? Kenapa nggak di STM? Biar banyak ceweknya. Sama persis. Sama persis. Enggak sih, kayak kebanyakan di sini. Kalau dulu, kalau STM di sini kan sekarang udah banyak juga anak-anak cewek yang masuk di sekolah teknik. Tapi kalau dulu itu STM ya banyak kan cowok ya kan. Ada paling satu kelintir ya gitu kan. Ya kita termasuk orang dulu kan Bib. Iya. Jadi motivasinya Bro Labib sangat dipahami, memang dimaklumi dia karena harus banyak cewek kan Bib. Dunia kan lebih berwarna kan Bib. Iya. Aku juga sama, aku di SMA juga. Iya, Mas Jam juga di SMA. Jadi gini Bib, cerita ini nggak ada hubungannya sama cerita itu sih. Masalah kamu sekolah apa enggak, yang penting kehidupan nggak ditentukan sama bangku sekolahan. Iya. Tapi gimana kita, cara berpikir kita menyikapi masalah, nyari ini dan itu sampai ketemu saat inilah. Ngomong apa aku yang jelas apa Bib, ini STM, kita mau ngomongin bocah-bocah STM. Kalau di sini ada tawuran-tawuran nggak sih Bib? Banyak, dulu banyak banget. Tapi aku nggak pernah dengerin kalau di daerah Tegal tentunya gitu, yang ekstrim gitu kan. Soalnya dulu saya pernah ngalamin sama udah papasan bawa parang tahun berapa? Sekitar 2000-an lah. Buat gaya-gayaan kan nggak boleh dipakai. Ya nggak tahu juga sih. Yang pernah dulu aku lihat tuh emang udah ketangkap satu sama warga. Kita akan lari ke sana Bib, ke Jakarta. Larinya cukup jauh ke Jakarta karena di sana itu ya bukan konon, memang nyatanya aku ngelihat sendiri karena rumah kan aku kadang pindah ya dari Jakarta terus ke Bekasi juga gitu Bib. Bekasi itu di tempat deket banget sama Pertolon dan itu titik temu apa namanya bocah-bocah tawuran dari berbagai sekolah. Jadi emang kerap kali di situ terjadi tawuran, terutama di hari-hari kayak hari Sabtu gitu kan, kadang juga Jumat Bib. Jadi aku kan tinggal berdua sama Mbah, udah tua juga. Mbah kalau nggak tua ya wagu ya Bib. Iya, Mbah tua pasti. Mbah tua ya. Jadi aku bilang gini, kalau aku kan gonjang-ganjing habis kita entah ngamen atau pulang kerja atau gimana, di jam-jam ya di hari-hari itu kadang bahkan Kamis juga bisa jadi ada tawuran. Aku bilang Mbah ya jenengan itu kalau mau leye-leye, mau nyantai itu ya di belakang, apa di kamar apa di belakang. Kalau mau main-main sekalian sono tempat jauh, maksudnya nggak jauh-jauh banget sih Bib, di tetangga yang aman. Lah ya wong seneng katanya. Seneng apa? Seneng nontonin jalan. Itu seneng nontonin jalan. Nontonnya bukan kadang-kadang di muka rumah, di depan rumah itu jalan itu lebih tinggi dari rumah. Ya maksudnya dari pelataran rumah. Karena itu mau ada jembatan di situ Bib. Jadi kalau kita duduk begini depan rumah itu di depan, ada mic di sono sekitar depan kita itu, di situ udah jalanan itu segini.
Itu. Iya. Karena apa sih ya? Dulu kasur tambal tapi nggak dikeruk ya. Iya, bukan, karena memang kesananya mau ada jembatan gitu kan. Kesananya mau ada jembatan. Jadi kalau misalnya kan bahayanya gini, bukannya apa-apa Mbak, di situ sampean mungkin tahan sama baunya kendaraan. Rame, kalau di kampung itu nggak ada ginian. Ngitungin kendaraan kalau iseng nggak apa-apa. Cuman boyo ngati-ngatine ngene, siapa tahu ada kendaraan itu blandrang gitu loh. Blandrang itu salah jalur terus malah kesini ke terjun depan malah ya. rumah. Lah yang ora lah katanya, yang enggak lah, ngeyel lah, kadang-kadang kayak gitu. Ya yang paling jelai lagi Mbak, bukan cuma itu, di depan itu sering ada bocah tawuran, takutnya situ kena sasaran. Akhirnya aku bocah SMA katanya begitu, wis tua kayak, ya bukan, kalau orang lagi kayak gitu kan ada lempar-lemparan batu segala macam, senjata tajam, situ nggak indah. Kalau misalnya mbahnya Ayung gitu kan, ada cucunya berapa ekor, berapa biji gitu ya, berapa anak, terus ngikut sama aku. Tahu-taunya tragis, seorang mbah itu tertiban batu orang tawuran. Loh, aku kan ceritanya nggak enak, akhir kehidupanmu juga nggak indah Mbak. Aku bilang nggak ada yang ditorehkan seperti itu. Lo ngomongnya sing sembarangan katanya. Iya, apalagi kena, aduh, tapi ngeyel, kadang sering ngeyel. Jadi aku kadang, aku pulang dari jalan kemana sama teman-teman gitu, ini bocah lagi tawuran di depan itu, lagi banyak banget tawuran, terus nggak bisa bis, maksudnya nggak selesai. Akhirnya turunkan kita sama warga, benar-benar diusir begitu ya. Jadi biasanya anak-anak STM itu kalau sama warga dia minggir, dibubarin mau kayak gitu. Nanti giliran masuk, tahu-taunya mbahku itu lagi ngampleh di balik kaca itu gede, kaca itu gede, ukuran mungkin ada 3 meter kali ya tinggi begitu ya. Dia itu lagi ngeliat begini, ngeliatin anak-anak tawuran rame katanya begitu. Ya Allah, bukannya apa-apa, takutnya ada batu melayang ke situ, nimpuk kena kaca, kesasaran. Akhirnya ini di depan, yang kacanya sama ini, kacanya cuman ketutupan sedikit. Lah ini fungsinya triplek, tak tutupin buat apa, kata aku kan. Kadang-kadang aku ada mangkel juga, Bim. Ini supaya kalau ada orang tawuran, batu itu nggak langsung kena kaca, kenanya triplek. Malah disingkirin, malah buat nonton TV aja banyak orang berantem, aku bilang gitu, Bim. Ya kayak gitu. Sampai suatu saat dia juga benar-benar duduk di depan, dan waktu itu ada aku, Bim. Ada aku di dekat pintu sama Mbah. Jadi ada, nggak tahu kejadian itu begitu cepat, benar-benar begitu cepat, ada suara brak kayak gitu kan, brak, ada benturan keras, deng. Tahu-taunya motor itu Supra, waktu itu Supra 125, masih baru banget. Tanah di sana kan warnanya merah, konturnya merah gitu kan, terus habis hujan juga. Jadi aku pikir darah, motor itu muter di samping kita, pas di depan pintu. Jadi kalau ketiban Mbah sama aku itu nggak tahu deh, tapi jatuhnya di samping Mbah itu. Jadi si motor itu muter begini, masih hidup mesinnya, kayak gitu muter. Terus, loh, ya Allah, kayak motornya siapa? Kok motor kayak gini? Ya kan Mbak, aku baru ngomong, kemarin aku ngomong, tongkon be, jagong ini kata orang kamu aja duduk di sini. Iya juga, aku yang ngomong, aku duduk di sini. Padahal lagi ngerayu, maksudnya, Mbak, kemarin pegangannya masih ada enggak ini buat tongkol saya gitu loh. Mau aja ngomong kayak gitu, tahu-taunya malah jatah makan Tuhan. Ada yang seperti itu, jatuh untuk ngenibalin kita. Yang lucunya, Bib, tahu-tahu orangnya malah dicariin, orangnya di dalam, Bib. Di dalam rumah. Bener-bener nggak tahu itu orang itu masuknya kapan. Dan aku tahunya ada motor muter begitu di lantai di dekat pintu. Orangnya itu di dalam, nggak ada suara benturan apa-apa. Pakai helm lengkap, pakai hand gloves, sepatuan. Jadi dia nggak luka sama sekali nggak terluka. Mungkin ya memang harus selamat, seperti kita nggak ngomong dia punya pegangan atau apa. Dia memang benar selamat. Dia buka helm begini nyengir, itu orang Jawa. Kapunten ya Mbah, Mas, katanya. Lu lah mancingnya sih ngendi, kata mbahku kayak gitu, mancingnya sendi. Enggak, tadi saya ngindarin motor main nyebrang aja, akhirnya saya buang kanan, ada tronton, ya tak bladasin. Untung nggak nibanin sampean berdua. Ya hampir kio, katanya, ini hampir. Terus mana mbahku, orang apa-apa, nggak ada yang luka.
nggak ada yang luka Bib, bener-bener nggak ada yang luka. Akhirnya itu ya motornya rusak sih, dia itu jadi saudara. Jadi dia itu minta maaf dan lain-lain. Terus malamnya ke situ lagi gantiin pot, duit gitu ngasih. Tanggung jawab lah ini. Tanggung jawab gantiin pot, gantiin apa, terus pintu apa mau diganti apa enggak. Jadi ada yang kusen-kusen yang cowok kayak gitu loh. Powal lah kata orang sini, ada powal. Terus akhirnya jadi saudara. Dia kalau misalnya dari arah ke sana ke dalam kadang ke situ mampir sama kita. Nah, satu saat lagi pernah mungkin diceritain di sesi ngobrol waktu itu. Kejadiannya di depan rumah benar-benar ada orang tawuran. Ini kembali lagi ke tawuran, nanti ke yang lain. Pokoknya cerita ini ngacak, pusing-pusing yang dengerin Bib. Jadi anak tawuran di depan itu. Jadi Mbah ngomong, tahu-taunya Mbah lagi nonton orang tawuran lagi di depan. Aku di belakang Bib, malamnya begadang, masih males-malesan. Jadi antara jam 10 pagi gitu ya. Emang kelihatannya banyak di depan itu, banyak rame-rame, tapi bodo amat. Katanya, mas menesi, katanya gitu. Manggil aku tuh mas. Jadi, apa sih Mbak? Sini, dia di pintu lagi ngamplek begini dowo gitu. Sini dowo gitu. Apa sih Mbak? Gue. Jadi, bener, asli ini bukan pepesan kosong. Orang yang tawuran itu pemimpinnya atau yang bawa basis, kebanyakan orang sakti. Jadi anak-anak sekolah, tapi dia mungkin berguru ilmu tertentu ya, kayak punya gitu. pegangan mungkin ya. Bener-bener. Yang aku lihat waktu itu, jadi dia ada yang bawa ini apa ya, celurit kecil, satu doang tapi bisa diginiin, bisa jadi dua gitu loh. Itu sangat kan cepet banget permainan. Tahu-tahu udah jadi dua, musuhnya juga canggih lagi. Kalau tampang enggak bukan yang gede tinggi begitu. Sampai pernah itu ditonton sama Mbak waktu itu. Mereka itu tang ting bak tekbal semua dua-duanya. Jadi yang lain kayak nonton, dua-duanya yang bawa basis semuanya itu cuma deg nggak ada yang mempan. Karena nyebelin pada macet keluar juga kan. Tak suruh bubar semua. Hari berikutnya ada kecelakaan. Dia kegiles sama tronton waktu itu, pecah, palanya pecah, benar-benar pecah. Akhirnya aku habis ngamen waktu itu, kita ada food court ngisi musik di sana kan. Ya aku ikut-ikutan doang, bukan musisi nggak kayak kamu. Terus pas pulang ke sana, lo ada rame-rame apa gitu kan ya, agak belok ke kanan, aku nggak langsung nyebrang, ketemu rumah. Tapi aku rada belok ke kiri, itu rame-rame orang siapa ya, ada ribut-ribut apa orang berantem atau ada orang gimana, soalnya banyak preman-preman waktu itu kan, banyak Pak Oga, banyak apa, terus orang-orang dari suku mana aja kan ngumpul di situ. Itu cuman kayak bikin lingkaran, orang banyak banget. Nah aku masih bawa pegang gitar, bang ada apaan bang? Oh no bocah, tahu siapa tuh, mati kayaknya mokat katanya kayak gitu. Mokat, jadi posisinya udah terlengkap begitu kan, terlengkap, motornya juga udah dipinggirin sama warga motornya, cuman darah itu bener-bener hampar-hamparan di jalanan gitu Bib. Terus ya itu yang kata orang tua bilang, orang yang udah pernah lihat, otak itu kayak kembang tahu gitu. Jadi dia itu darah, terus si otak itu masih hidup, nyut kayak gitu loh, ada gerakan kayak gitu. Otak itu kayak udah dihamburin tuh, nyut gitu. Aku nyamperin ke situ kan, loh ini mati ya bang, bilang iyalah kalau nggak mati, lu tangannya masih hidup, jadi tangannya masih ada ikutan begini, kayak gerakan begini. Akhirnya aku, kok nggak ada yang minggirin, ini kan macet banget. Itu nggak ada satupun orang yang berani. Artinya dia punya sifat tega buat ngambil ini, nggak takut darah, itu pada takut yang kayak gituan. Akhirnya ada polisi datang, aku sama polisi, pak ini gimanain pak? Ya udah nyetop mobil, waktu itu punya orang Madura, mobilnya mau gogan, cuman tak iniin kan, bilangin pak kalau misalnya bawa orang kayak gini bantuin, bentar rezekinya gampang, mau dia. Kira kepalanya kan rada minggir begini, tangkat begini, tahu-tahunya ikut sama kepalanya dalamnya. Ini udah hancur banget di dalamnya gitu. Jadi si helm itu dari pecah itu ngembung lagi, ngembung lagi kayak gitu Bib. Terus akhirnya kakinya aku tak pegang, pak polisi pegang tangan, tak lempar, udah kayak bukan manusia. Bukan, sebenarnya nggak pengen perlakuan kayak gitu, tapi mereka semua nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau ya maksudnya. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau bantuin. Jadi otak bener-bener tak serok begini, di sini belepetan, bruk, masukin pokoknya semuanya ke bak mobil itu. Kuat ya? Ya kuat-kuat aja, laki-laki harus kuat aja.
Ya, kalau aku kalau sekedar darah sih masih kuat, tapi kalau udah nyampe pecah, aduh udah blank banget. Kita udah berapa kali pernah lihat orang kayak gitu, tapi kayak aku nggak ngaruh yang kayak gitu. Terus akhirnya apa? Selesaikan. Terus temen ngomong. Jadi itu dibawa ke sana, terus temen ngomong, itu darahnya itu bekas-bekasnya mendingan disiram aja. Itu takutnya ada orang ngerjain, ada orang yang ngerjain. Takutnya dikucurin, katanya konon pakai jeruk nipis. Nanti kan jeruk nipis apa ya? Yang perih itu jeruk nipis, nanti ininya bisa kesakitan gitu di situ terus. Iya juga ya, aku mah iya aja. Akhirnya karena deket kali disiramin gitu, kasih pasir dulu disiramin sama teman-teman, sampai bener-bener aspal itu bersih, clear, nggak ada baunya macem-macem lagi. Udah selesai waktu itu, nggak lama, mungkin sehari setelah itulah, 3 harian ada keluarga dari mendiang. Keluarga dari mendiang itu datang ke rumah, karena di situ itu banyak kan ruko-ruko buat orang usaha, yang rumah tinggal punyaku. Jadi yang ditemuin ya kesini ke keluargaku kayak gitu loh. Keluarga ya aku sama mbah doang. Ada cerita mereka, ada perlu apa mas? Bu, mas ini saya atas nama keluarga kayak gitu ya, ngucapin makasih banget, persis kayak kemarin yang jatuh gitu loh. Jadi makasih banget, terutama buat warga sini yang udah bantuin. Yang mana ya Pak, kemarin kan ada kecelakaan, yang orang meninggal itu adik saya gitu. Itu iya, itu ponakan saya, jadi makasih banget udah ikutan ngerawatin kayak gitu. Nah, rombong-rombong banyak orang ini niatnya mau gimana Pak? Mau nahlilin di situ, Bib. Jadi nahlilinya di pinggir jalan. Di lokasi kejadian itu. Di lokasi kejadian itu, di tempat itu ditahlilin, ya pasti didoain sama mereka. Tapi mereka itu memang pakaian orang ya mau ngaji begitu kan. Ada perempuannya juga. Kemudian setelah selesai, yang lain pulang, ada 2 orang yang nggak pulang. Jadi mereka ke rumahku lagi, ngobrol di depan. Jadi ngomong, kasihan banget adik saya. Ya mungkin orang lagi punya masalah atau apa ya. Kata, aku kalau lagi punya masalah, walaupun kerja jangan dibawa masalah itu sampai tempat kerjaan. Tapi yang wis jalan pati ya mas. Gimana sih Pak ceritanya? Ya ini, aku kasihannya sama anak istrinya. Sampai sekarang istrinya itu masih belum bisa menerima kalau suaminya meninggal. Kayak gitu loh. Jadi malah bisa dibilang dia itu pingsan bangun kayak gitu. Jadi histeris terus, dan dia nyalain semua orang yang ngomong kalau suaminya meninggal kayak gitu. Dia tuh nggak percaya. Iya ya Pak, kayak gitu memang berat banget. Siapa yang bisa nerima juga? Kita ngiklasin juga kita yang nggak ngalamin. Kalau orang yang ngalamin pasti berat banget. Bisa terima. Bukan cuma itu mas, soalnya gini, pada saat kejadian itu kan sekitar jam 8 malam Bib. Sekitar jam 8 malam itu si suami itu dia emang udah berangkat itu kayak si malam gitu ya. Itu ngomong sama istrinya poyan lah kalau sini tuh, izin aku mau berangkat kerja, tapi biasanya itu dia minta bikin kopi dan lain-lain gitu ya. Habis mandi itu dia emang nyelonong aja, pokoknya aku berangkat mah kayak gitu. Nah gak lama di jam 8 dia kan pulangnya harusnya mau pagi gitu kan, karena shift malam. Jam 8 itu pulang lagi ke rumah. Si suami itu pulang ke rumah, tapi katanya ya itu aneh. Jadi pulang ke rumah itu dia nggak ngomong, nggak apa kayak gitu ya. Di rumah itu nggak ngomong, nggak apa. Masuk ke dalam rumah belum dikunci karena masih sore, masih jam 8. Masuk ke rumah. Nah, kata istrinya sebelum masuk ke rumah itu dia tuh nyium aroma wangi banget gitu loh. Di rumah itu nyium aroma wangi banget, wanginya tapi wangi pandan, bener-bener kuburan, wangi kuburan kayak gitu kan. Biasanya ada pandan, melati, mawar gitu kan Bib. Nah itu wangi-wangi kuburan kayak gitu, wangi tapi nggak nyenengin karena memang identik kayak gitu kan. Oke. Menarik nih. Oke lanjut, berarti itu istrinya ngalamin kejadian kayak gitu gimana? Jadi tadi nyium wangi-wangi kuburan, nggak ngenakin banget. Tapi yang lebih nggak aneh lagi, dia kok suamiku kok pulang jam 8 kayak gitu. Kok balik lagi gitu ya? Iya, ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan kok ingetnya udah terlalu lama dari berangkatnya dia habis maghrib gitu kan.
Tapi ya wis gitu kan, pas masuk ke dalam rumah ya bener-bener pakai motor pakai motor terus tandain motor, intinya ngeliat kayak gitu, bener-bener kayak ngeliat semata-mata dia ngeliat terus masuk ke dalam rumah. Itu aneh, bahwa itu masih ada santer, suaminya itu nggak ngomong ABCD, nggak ngomong sama sekali dia. Tapi dia itu langsung ngambil dagunya istri. Ini apa pipi ya, dagu sini gitu ya. Langsung megang, liatin wajahnya istri katanya. Langsung diliatin, keningnya dicium, Bib. Jam itu juga. Iya, dicium keningnya istri itu dicium. Terus sambil senyum dia. Habis itu nyari bocahnya. Dia itu lagi tiduran. Bocahnya itu kecil, anak kecil. Itu lagi tiduran, dicium sama suaminya itu. Terus, loh Pak, kok pulang lagi? Tumben-tumbenan mesra-mesra kayak gini, nyium-nyium segala macam. Pulang mau ngambil apa sih? Aku ambilin nih. Apa mau makan lagi atau gimana? Itu diem aja. Malah posisinya kayak naruh helm, masuk kayak gitu loh. Helmnya dipakai lagi, dia keluar. Ya denger lihat motor itu jalan kayak gitu di jam 8. Berarti pas kejadian kecelakaan tersebut. Ketika selesai dirawatin gitu mayatnya itu kan, kita warga, ya aku waktu itu sih yang iniin, tapi warga kan akhirnya ikut bersihin yang lain-lain pada bubar semua. Itu polisi kan akhirnya ngabarin ke rumah pihak keluarga kayak gitu. Nah disitulah dia itu nggak bisa menerima kejadian tersebut. Jadi polisi ke sana, kata tadi yang ceritakan uangnya apa orang memanggil dia ponakan sih itu. Jadi istrinya nggak bisa menerima ponakan saya meninggal begitu ya, karena di jam itu suaminya benar-benar pulang. Dohir Mas, dia ngerasain dohir kayak gitu. Ya mungkin rasanya dia dohir begitu, Bim. Jadi dia itu megang, emang sosok itu memang dia bukan orang yang kaku, sering deket lah, sering cium-cium kayak gitu. Tapi ini kok aneh kayak gitu loh, nggak ngomong, nggak apa, gitu ya. Iya, nggak ngomong nggak apa, itu istri nyium keningnya istri sama nyium anaknya yang lagi tidur. Seolah-olah dia itu lagi pamitan kayak gitu loh. Nah istrinya ngeliat kayak gitu, ya hidup kan, orang hidup. Polisi ngomong, Bu maaf, suami Anda begini. Itu katanya polisi nyampe ditapukin, Bib. Nanti benar-benar dia itu histeris di situ, nggak nerima, nggak nangis dia, histeris nggak nangis. Jangan ngomong sembarangan Pak polisi, saya tahu situ polisi apa rewel lah begitu. Jadi tetap nggak mau nerima sampai dilihatin mayatnya gitu, udah dibungkus dan lain-lain. Dia tetap nggak menerima kalau suaminya meninggal, karena memang di jam itu dia tahu suaminya pulang kayak gitu loh. Nah ini posisinya memang di dekat perapatan, dan di situ juga kejadian berapa kali ada orang yang terlindas, ada yang meninggal, banyak kan meninggal semua sih, tapi nggak semua langsung truk di situ meninggal di situ. Ada yang waktu itu jadi tronton kan ban belakangnya kan dua double gitu ya, yang satu kelindas, yang satunya enggak. Kalau mundur ya sini makin hancur, kalau ke belakang yang satunya kena juga. Jadi dia tuh cuman kayak gini doang, ngapa-ngapain. Itu akhirnya meninggal juga, Bi. Orang banyak kejadian macam-macam, termasuk tawuran pun di situ. Jadi kayak semacam kumpulan energi. Energi emang di situ entah dulunya di pertigaan itu ya. Tapi di situ memang sesuatu kejadian yang kurang enak tuh situ, dan tempatnya itu nyerong dari tempatku itu, kalau dari kaca kelihatan. Situ makanya aku kadang-kadang rewel, wah jangan gini-gini kan, jangan di situ, kalau misalnya jangan di depan rumah begitu ya. Nah ini ternyata ada hubungannya juga, di situ ada jembatan. Dan konon katanya orang-orang dulu, orang ngomong itu juga sekarang pesugihan juga banyak yang naruhnya kan di jembatan, cari korban sendiri kayak gitu loh. Nah di dekat itu ada WC umum. WC umum itu di ada pabrik lama juga, kali, bener-bener kali, jadi buangannya bukan di tampungan gitu, tapi buangannya ke kali kayak gitu. Di WC itu sering terjadi penampakan yang seperti itu, Bi. Jadi kalau aku dan perempuan tentunya ya, banyak kan yang pakai WC umum itu. Aku lagi belum bikin sendiri. Kadang juga iseng ke sana ke WC umum. Itu ogah, males sih kalau terpaksa-paksa banget. Di rumah ada yang pakai, aku ke sana.
nggak sukanya bukan masalah seremnya, jadi yang nungguin banyak kan preman-preman di situ. Jadi ada orang minum, ada orang main kartu sambil cokokan kayak gitu, ya nggak nyaman kayak gitu lah. Tapi di situ sering kayak gini. Nah konon yang memedi yang di situ juga sering terhubung ke jalan wirawiri kayak gitu loh. Ya tapi ya itu cuman katanya cerita itu. Kalau misalnya di sisi lain sama Pocong Candra Suroto kan bisa dilihat itu kan. Bisa dibedah lebih dalam ya. Iya, tapi ya itu kejadiannya. Jadi sosok suaminya itu pulang di jam pas dia kecelakaan. Nah ini baru terjadi kayak gitu. Ada anak laki-laki kecil main layangan, Bib. Main layangan itu kan kalau putus dikejar-kejar kayak gitu kan. Di situ juga, Bib. Kena juga. Jadi dia kalau lihat ngejar layangan dia nggak ngeliat ada kendaraan. Pastinya nggak sadar. Kalau misalnya bocah kecil banget, mungkin usia 5 atau 4 tahun mungkin mereka lebih belum ngerti lah, belum nalar banget gitu. Jadi udah SMP kan udah tahu kan ini resikonya apa, harus nyebrang tengok-tengok itu jalur padat banget, itu nyebrang langsung dipes gitu. Di situ-situ juga. Dan nyatanya kejadiannya mirip lagi pada saat itu juga. Dia tuh pulang ke rumah. Di rumah itu orang tuanya dagangan keliling kayak rujakan yang dibawa pakai sepeda, gang-gangan kayak gitu, Bib. Ada gorengan-gorengan dimasak. Anak itu pulang di jam itu sore, Bib, bukan malam. Jadi mungkin sekitar sandakala ya, jam 5 mau ke jam 6 kayak gitu lah. Dia tuh pulang ke rumah, tuh nongkrong dekatnya si ibu. Dekatnya si ibu, ibunya pakai dingklikan atau bangku kecil yang dari kayu itu. Dia tuh nongkrong kayak di kayu yang ini kan pakainya kayu. Kayak pemayangan sih pakainya kayu. Dia nongkrong di tumpukan kayu, duduk di situ tapi nggak ngapa-ngapain, bener-bener ngeliatin. Jadi taruhan namanya Udin. Din, Dusko sono, itu orang Jawa juga. Jadi sana mandi, ngapain sih lu di situ ngeliatin mak? Kamu lapar? Itu diem aja kayak gitu, Bib. Jadi kamu lapar, kamu pengen makan. Ini mau dijual, kalau mau ambil aja udah sono, jangan di sini. Sumpah banget mau lihat kamu itu. Udah biasa kayak gitu. Din, lu kenapa sih? Cuman diem aja, jangan ngapa-ngapain, Bib. Itu ada di sama mamanya. Terus cuman nggak lama itu ngambil tangannya ibunya, salim, Bib. Terus jalan lagi keluar kayak mau main lagi. Bocah mau kemana ini? Mandi dulu kayak belum makan juga. Kamu besok sekolah loh, katanya ada PR banyak, ngomong kayak gitu. Taunya kejadian itu pas saat dia itu kena itu, Bib. Jadi memang berbarengan waktunya mungkin ya. Iya, jadi antara kejadian yang satu tadi itu sama ini ternyata nggak lama, dan di area itu juga, dan orangnya itu dilalai gitu ya, nggak tahu itu seperti apa. Mungkin ada pengalaman teman-teman nggak mirip seperti itu gitu ya. Jadi si korban itu pulang ke rumah, wujud yang lainnya gitu, pulang ke rumah seakan-akan dia ngirim message ke keluarga kalau mak aku pulang loh, atau bu yang aku ini pengen pamit buat selamanya kayak gitu lah, seolah-olah kayak gitu, Bib. Jadi juga ya. Iya, di mungkin 2 sesi belakangan ini ya, yang tadi sama yang ini, yang sebelumnya gitu, sesi sebelumnya kita nggak detail menceritakan sosok itu, tapi ini lebih ke kejadian-kejadian di seputar kita, ada kecelakaan seperti itu, dan siapa aja punya kesempatan yang sama. Kita cuma bisa meminimalisir supaya kita bisa lebih aman. Contohnya pakai helm, berkendara dengan baik. Tapi kalau memang udah pas di rumah aja tetap memang udah waktunya juga bisa. Seperti itu. Tapi berhati-hati tentu lebih baik, gitu aja. Ini cerita dari aku hari ini, Bib. Oke. Ada tambahan mungkin, Bib? Nggak ada. Pernah ada di tangga-tangga atau yang ngalamin kayak gitu? Ada sih. Ada ya, tapi jangan diceritain, Bib. Nanti aja khusus gitu. Oke. Tadi cerita dari saya Bib, bukan aku, ditemenin Bro Labib. Katanya beliau lagi pengen nyimak, mode nyimak, nggak apa-apa wis, yang penting ada temennya, Bib, daripada nggak ada plonga-plongo nanti. Kalau Mas Riam nggak takutan, kalau aku sendirian kan repot. Oke. Semoga bisa menghibur tentunya cerita ini.
Dan juga untuk keluarga-keluarga yang pernah ditinggal oleh orang terkasih, bisa lebih tabah ya Bib, dan ikhlas menerima itu semua. Dan jalan kematian seorang itu beragam, termasuk kecelakaan. Seperti itu ya Bib ya. Oke, sekian cerita ini, episode kali ini, dan sampai jumpa lagi di episode mendatang, kedepannya lagi ya Bib ya. Dan semoga yang lagi sehat selalu dalam dijaga kesehatannya, yang lagi sakit diberikan kesembuhan, dan tentu kita diberi rezeki yang melimpah insya Allah ya Bib ya. Selalu dilancarkan rezeki, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.